Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mubarak. Kali ini saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran yang akan membahas tentang pamali dalam budaya Bugis. Tujuan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah studi budaya lokal, sekaligus sebagai bahan pembelajaran untuk saya sendiri dan untuk teman-teman yang lainnya. Baiklah, saya akan memulai pemaparan ini. Budaya pamali adalah salah satu bentuk dari kecerdasan dan kearifan orang-orang terdahulu dalam memaknai dan menyikapi kehidupan. Di tengah minimnya akses sumber informasi, sarana fasilitas teknologi, dan transportasi, serta komunikasi, orang-orang dari generasi terdahulu mampu memaknai dan menyikapi semua aspek kehidupan secara arif dan bijaksana. Masyarakat Bugis meyakini bahwa pelanggaran terhadap pamali akan mengakibatkan ganjaran atau kutukan. Fungsi utama pamali adalah sebagai pegangan untuk membentuk pribadi luhur. Dalam hal ini, pamali memegang peranan sebagai media pendidikan budi pekerti. Pamali dalam masyarakat Bugis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemali dalam bentuk perkataan dan pemali dalam bentuk perbuatan. Pemali bentuk perkataan. Pemali bentuk ini berupa kata-kata yang dilarang atau pantang untuk diucapkan. Kata-kata yang pantang untuk diucapkan itu antara lain balawo atau tikus, buaja atau buaya, gutu atau guntur. Kata-kata tabu seperti di atas jika diucapkan diyakini akan menghadirkan bencana atau kerugian. Misalnya menyebut kata balawo, dipercaya masyarakat akan mengakibatkan gagal panen karena serangan hama tikus. Begitu pula menyebut kata buaja dapat mengakibatkan sang makhluk marah sehingga akan meminta korban manusia. Pamali bentuk perbuatan atau tindakan. Pamali bentuk perbuatan atau tindakan merupakan tingkah laku yang dilarang untuk dilakukan guna menghindari datangnya bahaya, karma, atau berkurangnya rezeki. Beberapa contoh pamali dan maknanya. Yang pertama, ria pamaliangi anak darae makkelong ridapurenge nareko manaswi, yang artinya pantangan bagi seseorang gadis menyanyi di dapur apabila sedang masak atau menyiapkan makanan. Masyarakat Bugis menjadikan pantangan menyanyi pada saat sedang memasak bagi seorang gadis. Akibat yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran terhadap larangan ini adalah kemungkinan sang gadis akan mendapatkan jodoh yang sudah tua. Secara logika, tidak ada hubungan secara langsung antara menyanyi di dapur dengan jodoh seseorang. Memasak merupakan aktivitas manusia, sedangkan jodoh merupakan faktor nasib, takdir, dan kehendak Tuhan. Yang kedua, dekna wedding anak darai matinro letuk tengaso, nasaba laba idal lekna. Yang artinya, gadis tidak boleh tidur sampai tengah hari, sebab rezeki akan berlalu. Makna dari pamali ini, bangun tengah hari melambangkan sikap malas. Apabila dilakukan oleh gadis, hal ini dianggap sangat tidak baik. Jika seseorang terlambat bangun, maka pekerjaannya akan terbengkalai, sehingga rezeki yang bisa diperoleh lewat begitu saja. Terlambat bangun bagi gadis juga dihubungkan dengan kemungkinan mendapatkan jodoh, karena dianggap malas. Lelaki bujangan tidak akan memilih gadis seperti ini menjadi istri. Yang ketiga, pemali lew mupang anak-anae nasaba magati mate indokna, yang artinya pantangan bagi anak-anak berbaring tengkurap sebab ibunya akan cepat meninggal. Pemali ini berfungsi mendidik anak untuk menjadi orang memegang teguh etika, memahami sopan santun,
dan menjaga budaya. Anak merupakan generasi yang harus dibina agar tumbuh sehingga ketika besar ia tidak memalukan keluarga. Yang keempat, pemali salewi nan rewe yarega wai pelai iae pura ipatala nasaba mabisai nakena abala, yang artinya larangan meninggalkan makanan atau minuman yang sudah dihidangkan karena biasa terkena bencana. Pemali ini memuat ajaran untuk tidak meninggalkan makanan atau minuman yang telah dihidangkan. Meninggalkan makanan atau minuman yang sengaja dibuatkan tanpa mencicipinya adalah pemborosan. Makanan atau minuman yang disiapkan itu menjadi mubazir. Yang kelima, pemali kaloloe manrewi pasampo nasaba yaro nasaba ipancajiwi pasampo siri, yang artinya larangan bagi remaja laki-laki menggunakan penutup sebagai alat makan, sebab ia akan dijadikan penutup malu. Laki-laki yang menggunakan penutup benda tertentu atau penutup rantangan, panci, dan lainnya sebagai alat makan akan menjadi penutup malu. Penutup malu maksudnya menikahi gadis yang hamil di luar nikah akibat perbuatan orang lain, meskipun bukan dia yang menghamili, namun dia yang ditunjuk untuk mengawini atau bertanggung jawab. Inti pemali ini adalah memanfaatkan sesuatu sesuai fungsinya. Menggunakan penutup sebagai alat makan tidak sesuai dengan etika makan. Makna yang terkandung dalam pemali mengajarkan nilai sosial, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia, mengatur hubungan manusia dengan alam, dan mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Selain itu, mengajarkan nilai moral dan etika sebagai tuntunan dalam bertingkah laku. Pemali hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Semua itu merupakan implementasi kehidupan orang-orang yang terdahulu, sehingga pemali bertujuan untuk menjaga keselamatan, kesehatan, rezeki, dan jodoh. Mungkin hanya itu yang bisa saya tampilkan. Saya berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi yang melihatnya. Jika merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.